Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang sosial. Dampak positifnya yakni adanya sistem kerja bakti atau kinrohoshi yang membuat semangat kesatuan antar rakyat Indonesia meningkat. Dampak negatifnya yaitu adanya kegiatan romusa yang membuat banyak rakyat Indonesia menderita sengsara dan juga kemiskinan serta merasakan kelaparan. Yang kedua yaitu di bidang pertanian. Dampak positifnya yaitu diperkenalkannya sistem pertanian yaitu land system. Sistem ini disebut lebih efisien dan tinggi produksinya, tujuannya agar komunitas yang ditanam oleh rakyat Indonesia bisa lebih berguna. Tapi ada juga dampak negatifnya yaitu kebijakan penyerahan padi dari para petani. Kebijakan ini membuat para petani lebih hidup sengsara dan menderita karena adanya kegiatan merampas hak-hak mereka di mana hasil dari sawah yang mereka rawat harus diserahkan kepada pemerintah tanpa bisa dinikmati terlebih dulu oleh para petani. A few moments later. Nah, yang ketiga yaitu dampak di bidang budaya dan pendidikan. Dampak positif di bidang budaya yaitu mendirikan sekolah-sekolah seperti SD selama 6 tahun, SMP selama 9 tahun, dan SLTA. Nah, dampak negatif di bidang budaya yaitu yang pertama, budaya Indonesia semakin tak dianggap. Yang kedua, nilai budaya Indonesia semakin hilang. Yang ketiga, makin berkembangnya budaya Jepang di Indonesia. Nah, dampak positif di bidang pendidikan yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi konsep kemakmuran Asia Raya. Terus dampak negatif di bidang pendidikan yaitu yang pertama, dilarangnya buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris, dan yang kedua, guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Selanjutnya yang keempat, dampak di bidang militer. Yang pertama, dampak positif. Salah satu dampak positif dari masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang militer yang terlihat dalam memberikan pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, dampak negatif. Jepang melatih rakyat Indonesia di bidang militer hanya untuk keperluan Jepang sahaja, yaitu membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu. Nah, yang kelima, mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Yang pertama, dampak positif. Para perempuan mendapatkan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi dengan perempuan Indonesia dari kelas sosial, sehingga jangkauan komunikasi dan pergerakan perempuan menjadi semakin luas. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif. Jepang membentuk Jugenjanfu. Banyak para perempuan ini yang tertipu akan disekolahkan dan dipekerjakan ataupun mereka diambil dan diculik dari desa kemudian dijadikan perempuan penghibur bagi orang Jepang.